Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian di channel Jurnal Harian Belajar Bahasa Jepang seri N4. Nah, di kesempatan hari ini kita akan lanjut lagi ke seri Bumpo N4 ya. Kemarin udah video dan ini satu video. Nah, satu video ini yang mungkin belum selesai karena takutnya kepanjangan. Jadi langsung aja. Nah, yang pertama di sini ada Bumpo Amari ketemu bentuk negatif nai ya. Jadi Amari ketemu bentuk negatif nai. Maksudnya ini di belakangnya itu kalimatnya harus bentuk negatif ya. Amari ketemu kalimat di belakang paling belakang itu bentuknya negatif. Artinya tidak terlalu atau tidak begitu. Nah, contohnya di sini ada eigawa amari mimaseng. Amari mimaseng. Nah, nai di situ kan bentuk futsunya dari maseng ya. Nai bentuk futsunya dari maseng. Jadi ya jangan bingung. Kan di bab 18 Minani Honggo itu perubahan bentuk nai. Jadi maseng jadi nai. Nah, di situ maksudnya negatif itu ya, mau dirubah paling belakang itu nai, mau dibentuk maseng juga tidak apa-apa. Jadi di sini yang pertama contohnya adalah bentuk maseng. Eigawa amari mimaseng. Saya tidak terlalu sering melihat film atau menonton film. Yang kedua ada kono ryori wa amari suki janai desu. Di sini bentuknya nai. Kan harusnya bisa ja-ari maseng. Di sini bentuknya nai ya. Kono ryori wa amari suki ja-ari maseng. Masakan ini tidak begitu suka atau tidak begitu suka masakan ini. Nah, nomor 3 ada kyowa amari samukunai desu. Hari ini tidak begitu dingin. Contoh keempat ada nihongo amari hana semasen. Bahasa Jepang tidak begitu bisa berbicara bahasa Jepang. Yang terakhir contohnya ada sono nyushu wa amari kini shite imasen. Nah, saya tidak terlalu peduli dengan berita itu. Kankenai ya. Seperti itu ya, amari nai. Nah, selanjutnya ada kata kerja bentuk ta atau bentuk lampau ketemu sama atau de. Atau kata bendanya kita tambah no ketemu sama atau de. Setelah atau sesudah ya artinya. Contohnya di sini ada Benkyou shita atau de game wo shimasu. Setelah belajar main game. Contoh lagi ada gohang no. Gohang ya kata benda kan. Gohang no atau de sampo shimashu. Nah, setelah makan ayo jalan-jalan. Contoh lagi ada kaigi no atau de repoto dashimasu. Setelah rapat mengeluarkan laporan. Contoh lagi ada undo shita atau de mizu wo nomimashita. Setelah olahraga minum air. Contoh lagi ada shikuto no ato de nomini ikimasen ka. Nah, setelah selesai bekerja atau setelah bekerja maukah minum bersama saya, seperti itu. Jadi kata benda tambah no, kata kerjanya pasti bentuknya lampau. Nah, bedanya sama tekara itu apa? Sama-sama setelah. Nah, kita bahas ya. Tekara itu pola nuansanya urutannya logis, perbedaan waktunya berdekatan dengan kegiatan selanjutnya. Jadi setelah ini pasti ngelakuin ini. Itu tekara. Nah, kalau atau de itu lebih fleksibel, bisa ada jeda setelah kegiatan satu, kegiatan keduanya itu dia bisa ada jeda. Kalau mau mudah bedainnya lagi ya, tekara itu di N5 atau D itu di N4, seperti itu ya. Kalau mau bedanya. Nah, lanjut ke pola kalimat dakede. Cukup atau hanya dengan terus arti kalimat yang terakhir saja. Nah, ini fungsi utamanya menyatakan bahwa cukup dengan satu hal saja, hasil atau efek tertentu itu bisa terjadi. Kadang juga digunakan untuk memberi kesan bahwa sesuatu itu mudah dilakukan hanya dengan ini saja gitu. Nah,
tanpa tambahan hal-hal lainnya. Contohnya di sini ada kono aprita gede, itu juga bisa. Di sini kebetulan contohnya pakai kata kerja yang diubah ke bentuk kamus ya. Kono apri o suka uta gede kantang ni sasing o hengshu deki mas. Hanya dengan aplikasi ini saja kamu bisa dengan mudah mengedit foto. Atau contoh lagi, miru takete wakarimas, hanya dengan melihat saja saya udah paham. Terus satu lagi, hana sudah gede kibunga yoku narimashita, hanya dengan berbicara saja keadaan saya merasa lebih baik. Satu lagi, namanya kakuda gede ides. Ini juga bisa diartikan cukup dengan menulis nama saja. Terus ada lagi, kono botang o osuda gede kikaiga ugokimas, hanya dengan menekan tombol ini mesinnya akan bergerak atau beroperasi. Di sini cenderungnya contohnya itu kata kerja yang dirubah bentuk futsu, bentuk kamus. Kalau udah bentuk kamus itu cenderungnya bisa diartikan juga sebagai kata benda kalau yang udah di kamus ya. Kalau misal yang murni dari kata benda, misal ada contoh seperti ini, kono smahoda gede, hanya dengan smartphone ini nanti mode kiruyo gitu, bisa ngelakuin apapun loh gitu, kirim uang, SMS, telepon, internet, segala macam hanya dengan smartphone. Seperti itu ya. Ada lagi bumbu selanjutnya, di sini ada de gozaimasu. De gozaimasu itu bentuk sopan dari bentuk des. Ya, ada yang akhirannya itu des, kita ganti ke de gozaimasu. Contohnya misal, atashi no namae wa Rian de gozaimasu. Harusnya Rian des, Rian de gozaimasu. Ini bentuk sopan dari des ya. Tentunya kita ngomongnya sama yang biasanya umurnya lebih tua dari kita, atau jabatannya lebih tua dari kita, atau dari pelayan ke customer, seperti itu. Contoh lagi, bumbu lagi di sini ada ga hitsuyo. Diperlukan atau memerlukan. Kita lanjut ke contohnya. Paspor juga hitsuyo des, memerlukan paspor atau diperlukan paspor, atau paspor diperlukan. Terus motoren juga hitsuyo dato omoimas. Jadi saya pikir perlu lebih banyak latihan. Shiken no tame ni binjo ga hitsuyo des. Untuk atau demi ujian, atau untuk ujian perlu belajar. Contoh lagi ada Kinko no tame ni undu ga hitsuyo desu, demi atau untuk kesehatan ya diperlukan olahraga. Ada lagi ke bumbu selanjutnya, kata benda ketemu sama ga shimas atau ga suru. Di sini kata bendanya cenderung yang bertautan dengan indera. Di sini bau, suara, perasaan, atau rasa. Kosakatanya nggak jauh-jauh dari nioi, bau, terus oto itu suara, rasa itu kanji, perasaan, terus ada aji rasa yang berhubungan sama indera perasa lidah ya. 4 ini nggak jauh-jauh dari ini kata bendanya. Ada nioi, oto, kanji, sama aji. Contohnya di sini menyatakan suara yang pakai oto ya. Hengna oto ka shimas, kedengaran suara aneh. Biasanya kalau mesinnya ngeluarin suara aneh. Sumimasen chotto mini ite kudasai. Sumimasen chotto tameshite mite kudasai. Nanka kikai ga hengna oto ka shimas. Itu minta tolong dicek, kayaknya mesinnya ngeluarin suara aneh kayak gitu ya. Contoh lagi ada bau, ini oega shimas. Kita lewat, biasanya ada orang masak terus hidung kita nyium bau enak, ini oega shimas, seperti itu.
Ada lagi rasa atau sensasi. Ya ini rasa ya. Konosupu wa chotto nigai aji ga shimasu. Aji ya rasa ya. Nah, sup ini terasa seperti agak pahit. Jadi seperti itu hubungannya sama indera rasa, penciuman, kedengaran. Nah, yang nomor 4 di sini ada iyana kanji ga shimasu ya. Ada perasaan tidak enak. Ada lagi yang terakhir contohnya kanashi kimochi ga shita. Kimochi, lagi-lagi kimochi perasaan ya. Ya, aku merasa sedih. Itu ya, ga shimasu berhubungan sama panca indera. Kedengaran, suara, rasa, dan penciuman. Seperti itu. Selanjutnya ada kata kerja bentuk futsu. Kata sifatnya ikut, kata sifatnya juga ikut, kata bendanya kita tambahin no ketemu sama hazu da atau hazu des. Seharusnya atau harusnya. Nah, contoh kalimat di sini kare wa kyo kuru hazu des. Nah, dia seharusnya hari ini datang. Seharusnya. Ada lagi sono kotae wa tadashi hazu da. Jawaban itu harusnya benar. Ada lagi kare wa sensei no hazu des. Ya, dia seharusnya guru. Nah, contoh lagi di sini ada bentuk biasa. Dari kebalikannya hazu itu kita di sini tinggal hazu des, kita ganti hazu ga nai, tidak seharusnya. Berarti bentuk negatifnya dari hazu des jadinya hazu ga nai. Pola kalimatnya sama, rumusnya sama, bentuk futsu i-nya sama, ni-nya ada, kata bendanya diganti no. Di sini contohnya ada kare ga sonna koto o iwanai hazu ga nai. Tidak mungkin atau tidak seharusnya dia mengatakan hal yang seperti itu. Contoh lagi ada kano juga okureru hazu ga nai. Tidak seharusnya atau tidak mungkin dia terlambat. Contoh lagi ada kono mise wa yasumi no hazu ga nai. Nah, toko ini mustahil kalau tutup. Biasanya yang seharusnya itu biasanya ya bukti-buktinya konkret atau udah pasti. Makanya mereka ngomong nggak seharusnya tutup gitu. Mungkin udah langganan, biasanya datang hari Senin, ya terus dia ngomong konomi sewa kitsuyo bini yasumi hazu ga nai gitu. Toko ini nggak mungkin kalau hari Senin itu libur, soalnya aku setiap hari datangnya hari Senin gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kara sukuru. Nani kara sukuru, kata benda kara sukuru, dibuat dari. Nah, di sini kara sukuru itu digunakan untuk menyebutkan bahan utama yang berubah bentuk dari membuat sesuatu. Jadi kita membuat sesuatu, bahan utamanya itu bentuknya berubah ya dari bahan aslinya. Bahan aslinya udah nggak kelihatan. Nah, contohnya di sini ada wine, anggur. Wine wa budo kara sukurimasu. Anggur, minuman anggur itu ya dibuat dari budo. Anggur dibuat dari anggur. Contohnya kan seperti itu, tapi wine itu kan minuman. Tadi minuman anggur dibuat dari anggur. Nah, buah-buahan anggur ini udah nggak kelihatan bentuknya. Kan udah jadinya udah minuman. Nggak mungkin kalau nanti kita minum wine itu tahu-tahu ada anggur segini masuk ke tenggorokan keselak, nah kayak kan nggak mungkin ya. Nah, contoh lagi di sini ada kami wa ki kara sukurimasu atau sukuteimasu. Kertas itu dibuat dari pohon. Nah, kalau udah jadi kertas kan bentuk pohonnya udah nggak ada. Nah, seperti itu ya maksudnya dari kara sukurimasu. Nah, di sini juga ada lagi bumbu yang sama yaitu de sukuru atau de sukurimasu. Kalau yang tadi kara sukuru atau kara sukurimasu, sama-sama artinya dibuat dari. Apa bedanya? Nah, kita bahas ya. Nah, penjelasannya nih, kalau te sukuru, kalau de sukuru bukan te, de sukuru tadi atau de sukurimasu tadi bahan utamanya berubah bentuk. Lah kalau yang
maaf ya. Kalau yang Karasukuru tadi bahan utamanya berubah bentuk. Nah, kalau yang Desukuru tadi bahan utamanya itu berubah bentuk tapi uh, gimana ya? Bentuknya masih sama. Nah, kita bahas contohnya dulu biar paham. Kalau dijelaskan seperti ini tanpa contoh agak kesusahan. Lah, di sini ada sandwich wa pang de sukurimas. Nah, sandwich itu dibuat dari roti. Nah, di dalam sandwich ini itu masih ada rotinya kan. Nah, rotinya itu ya bentuknya roti, nggak berubah bentuk lagi. Cuma roti dia kasih sayur, kasih tomat, kasih daging. Seperti itu kan sandwich. Nah, contoh lagi ada contoh yang kedua di sini naifude, yaitu penggunaan sebagai alat. Contohnya salah. Nah, yang terakhir di sini ada kide isu o sukurimas atau isua kide sukurimas lah. Kursi dibuat dari pohon. Nah, kursi dibuat dari pohon. Nah, dari kursi ini kan kursi kayu ya. Nah, pohon kan kayu. Itu bentuk kayunya kan masih ada loh. Nah, seperti itu ya. Beda dari contoh yang kertas tadi. Kertas yang udah tipis itu bentuk kayunya udah nggak ada. Seperti itu ya. Tapi kalau kursi, bentuk kayunya, serat kayunya itu kan masih ada. Nah, seperti itu bedanya. Ya. Paham ya? Bisa dipahami ya. Nah, di sini ada lagi contoh bumbu mitai seperti digunakan untuk menunjukkan kemiripan atau dugaan seperti. Nah, ini nggak ada contohnya ya, contohnya dari saya aja. Jadi dugaan kemiripan, nah ya kodomo mitai desu, seperti anak-anak, mirip anak-anak kayak gitu. Apalagi ya, sensei mitai desu, mirip guru padahal dia bukan guru. Nah, dugaan seperti itu. Nah, di sini ada lagi bumbu selanjutnya, itu naka-naka naik, sulit untuk atau tidak mudah untuk. Nah, naka-naka naik ini sama seperti kayak amari tadi. Naiknya itu bisa bentuknya maseng, sama-sama bentuk negatif. Nah, nuansa maknanya di sini tidak digunakan untuk hal yang buruk secara mutlak, tapi untuk hal yang diinginkan terjadi tapi tidak kunjung terjadi. Contohnya di sini Nihongo wa nakanaka jouju ni naranai. Bahasa Jepang saya tak kunjung menjadi lancar atau sulit untuk menjadi lancar lah. Pasti harapannya kita kan lancar bahasa Jepang, tapi nakanaka jouju naranai, kok sulit banget menjadi bisa kayak gitu. Harapannya kan bisa, tapi untuk proses menjadi bisa itu kayak sulit, butuh waktu lama gitu. Nah, contoh lagi ada bahas juga nakanaka kimaseng atau nakanaka konai, bisnya tak datang-datang atau tak kunjung datang kayak gitu. Ada lagi ada kono kusuri o nondemo nakanaka itami ga kienai. Jadi udah minum obat, harapannya kalau minum obat itu kan sembuh. Nah, tapi naka-naka sakitnya itu nggak hilang-hilang kayak gitu. Mungkin obatnya nggak manjur atau gimana itu. Harapannya kan kalau udah minum obat pasti sembuh, cepat sembuh, tapi ini kok lama banget masih sakit seperti itu. Naka-naka naik. Contohnya yang sering kita dengar itu ya Pasuga naka-naka konai. Dinsaga naka-naka konai, atau enggak pakai nama orang sih, Rian sang naka-naka konai. Oh, naka-naka konai desu ne gitu. Enggak datang-datang ya gitu. Oke.
dari perubahan ikoke ini kita dapat satu bumbu yang masuk ke N4, yaitu ikoke ketemu to omote imas, berniat untuk ya. Hampir sama ke bentuk sumoridas yang kemarin, tapi nanti kita bahas bedanya apa. Kita lanjut ke ikoke ini dulu yang berniat untuk. Kalau sumori itu bermaksud, kalau kesannya juga bisa diartikan berniat, tapi nanti kita lihat perbandingannya sama-sama. Nah, di sini ada contohnya dulu. Di sini kyowa hayaku neo to omoimasu atau to omote imasu. Hari ini saya berpikir untuk tidur lebih awal, atau hari ini saya berpikir atau berniat untuk tidur lebih awal. Nah, ada lagi shumatsu wa eika o mini iko to omote imasu. Nah, saya berencana pergi nonton film di akhir pekan ini. Ada lagi rainen nihongo no shiken o ukeyo to omote imasu. Saya berencana mengikuti ujian bahasa Jepang tahun depan, atau saya berniat untuk mengikuti pelaksanaan ujian bahasa Jepang tahun depan. Ada Natsuya Sumini Ryoko shio to omote imasu. Saya berencana untuk berlibur saat libur musim panas atau pada libur musim panas. Dan lagi ada kono hongo yomo to omoimasu. Saya berniat untuk membaca buku ini. Nah, untuk bedanya dengan yang sumori sama yang to omote imasu ini, bedanya di nuansanya. Jadi kalau kita ngomongnya pakai to omote imasu itu baru berniat, baru berencana. Niatnya itu cuma masih niat-niat aja, belum 100% lah. Kalau sumoridas itu udah 100% berniat untuk itu. Bedanya nuansanya di situ aja. Nah, kalau dalam soal biasanya itu gampangnya itu ya di sini sesuai bumbunya. Kalau ikoke ketemunya to omote imasu, kalau bentuknya jisho ketemunya sumori. Seperti itu aja. Jadi kalau to omote imasu itu belum 100% mau ngelakuin hal itu, baru berencana, baru berniat, masih di angan-angan. Nah, kalau sumori itu udah terencana. Seperti itu bedanya. Oke, videonya sampai sini aja dulu, nanti lanjut lagi ya. Dadah.